Hadirin semua, simak syaril Quran kami, semoga dapat bermanfaat. Qaribna minal amali sholihah, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menjerang seperti saat ini, dengan hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin ejeng hadirat, muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan. Untungnya, gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita demi bangsa ini, untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh dan berkarakter. Hal ini tunjukkan untuk memimpin manusia, untuk menjadikan manusia yang baik, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat alang raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, sejak saat ini pula banyak masalah yang bertumbuh kembang, mulai dari korupsi sampai masalah intoleransi dan sifat ingin menang sendiri, menjadikan tangan bangsa ini. Bahkan tak kalah penting, revolusi mental harus menjadi medan kita bersama. Hal ini sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1957 silam. Untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan judul Revolusi Mental Perspektif Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 9, yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, wa innallaha bikum laraufur rahim.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang terang untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan Allah terhadapmu Maha Penyantun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Farisha, di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat 4 golongan yang menunjukkan bentuk ucapan. Dan kemudian di dalam ayat tersebut terdapat lafaz An-Nur yang menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa masalah itu bermacam-macam dan timbul dari berbagai macam sumber. Tapi hal itu mengisyaratkan kepada kita hendaknya kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ayat tadi dapat kita rangkai kesimpulan bahwa sejak dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita hendaknya kita memperbaiki diri. Lantas hadirin, coba kita lihat dengan bangsa ini, bagaimana dengan bangsa kita dan bagaimana pula dengan para pemuda, apakah membaik atau bahkan terpuruk? Masih terngiang di benak kita terpengaruh sana sifat dan tekad budi para pemuda dalam merebut kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Namun hadirin, bukti dan semangat para pemuda dalam merebut kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara yang profesional. Hadirin, jalan takdir telah membuktikan kepada kita bahwa bangsa ini bisa merdeka dikarenakan adanya campur tangan para pemuda Indonesia dari dalamnya. Merupakan etis magis para pemuda Indonesia, merupakan aset yang sangat berharga. Pondasi bangsa yang dulunya dibangun dengan kokoh kini telah dihancurkan oleh anak bangsa itu sendiri. Barulah kini kita telah ditunjukkan yang menunjukkan rusaknya generasi bangsa Indonesia. Hadirin, di antara 60% populasi bangsa terdapat tindakan-tindakan yang merugikan, baik dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Ulayan tangan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, serta tindakan kekerasan lainnya. Hadirin, semua ini akan menjadi mimpi belaka jika para pemuda tidak melakukan perubahan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 53 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum tersebut merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siksaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada kaumnya tergantung dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum itu sendiri. Hadirin, kita semua telah diberikan fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, dan menjadi kewajiban kita untuk memanfaatkannya. Berpotensi dan berkarya akan menjadi dusta bila kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, sejak dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri. Dan yang kedua, menuju jalan Indonesia yang lebih maju. Agaknya kita sebagai pemuda Indonesia berperan penting dalam membangun revolusi Indonesia. Insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun